Dua selebriti sensasional Dewi Persik dan Julia Perez akhirnya sama-sama menanggung akibat dari perseteruan mereka ketika syuting sebuah film layar lebar 4 tahun silam. Setelah awal tahun 2013 lalu, Julia Perez harus rela masuk penjara Pondok Bambu selama 3 bulan. Kini giliran Dewi Persik yang merasakan dinginnya rumah tahanan. Lalu, bagaimana pihak keluarga melihat Dewi Persik harus mendekam di dalam sel tahanan? Apakah benar mereka akan melaporkan produser dan sutradara film yang membuat Dewi Persik dan Julia Perez sama-sama harus merasakan jeruji penjara? Simak pengakuan keluarga Dewi Persik hanya di Hitam Putih. Jadi langsung saja saya akan menghadirkan keluarga dan manajer dari Dewi Persik untuk bercerita tentang semuanya yang mungkin Anda ingin tahu. Ini adalah Bapak Muhammad Aidil, Ibu Sri, kakaknya Mas Bin dan Fatur Rahman, dan manajernya bernama Fani. Silakan. Silakan duduk. Duduk Pak, duduk. Nah, oke. Kalau ini saya tahu nih pasti ibu, bapak, kakak. Ya, kakak juga. Ya. Manajernya Dewi Persik. Oke. Saya sebelum nanya tentang macam-macam nih, saya mau tahu dulu pasti sudah mengunjungi Dewi dong ya. Nah, boleh cerita sedikit buat penonton keadaan Dewi sekarang seperti apa? Alhamdulillah keadaannya sehat. Yang tadinya agak tirus, agak-agak ke atas gitu, agak-agak montok sedikit pipinya. Oh, maaf, jadi ketika masuk ke rutan jadi montok gitu? Mungkin tidurnya enak. Oh, tidurnya enak. Bahkan tidurnya jarang tidur. Jam berapa sampai jam berapanya harus tuh ya. Dan itu ada mungkin dari Dewi ada protes gitu atau? Tidak, cuman aku di sini baik semua. Aku dipijetin di sini. Iya. Tukang pijet bukan orang-orang gantian mijetin aku. Mama kesini udah usah bawa makanan. Loh, kenapa nggak boleh? Kan nggak dimakan. Memang Dewi kan tidak hobi makan nih. Walaupun banyak makanan paling 2 iris, walaupun 2. Memang nggak hobi sejak ganti sampai sekarang. Kalau ke makanan itu biasa-biasa lah. Dikit nasi aja 2 sendok. Nah, terus kan bisa teman-temannya, jangan Mas ini banyak disuruh di luar teman nanti datang, disuruh beli lagi datang Gak usah berat-berat namanya. Oh, memang bisa beli makanan? Bisa. Ada kantinnya? Ada juga kantinnya. Kantinnya di dalam tuh ada. Oh, di dalam penjara tuh ada kantin? Ada kantinnya. Oh, saya baru tahu. Saya pikir cuma di studio sini doang ya ada kantinnya. Ternyata ada kantinnya di sana ya. Nah, katanya benar tidak kalau Dewi itu sekarang tidur dengan 18 napi yang lain, betul nggak? 11 orang. 11 orang. Jadi satu tempat itu ya? Satu tempat 11 orang. Ya. Nah, jadi karantina itu. Kayak di karantina. Jadi ya kawan-kawannya ada 11 orang. Nah, itu Dewinya komplain tentang hal itu atau bisa enggak. Karena memang biasa kalau pulang di Jember juga seneng tidur bareng-bareng. Mungkin tahu nggak? Mungkin saya yang pertanyaannya begini. Mungkin ada yang Dewi pasti kan namanya senikmat apapun nggak akan betah lah ya namanya tidur tadi. Ada protesnya nggak? Misalnya sedikit pun lah apa itu? Masalah mandi aja. Masalah mandi. Iya, masalah mandi. Jadi pesen galon di kantin itu. Jadi pakai air galon di dalam. Oh, pakai air galon mandinya. Kenapa pakai air galon? Mungkin karena kan iritasi itu. Gatal. Kan sering alergi. Jadi kalau mandinya pakai air galon mineral. Pakai air galon mineral. Itu diperbolehkan gitu di sana? Ya boleh. Boleh, tinggal beli di kantinnya aja Mas. Tinggal beli di kantinnya. Itu juga? Sehari 7 galon. Buat mandinya tuh ya. Oke, mandinya pakai air galon ternyata di sana. Nah, Dewi itu kalau tidak salah pada saat diambilnya itu setelah malamnya ada di Hitam Putih lagi. Ya betul ya.
Jadi hitam putih saya datang sini. Dewi pada waktu itu ada dokter yang pasang benang. Nah, yang pasang benang itu. Ya. Terus malam ya kejadiannya? Bukan Iya, besok paginya. Besok siang. Besok siang. Iya. Karena saya kaget juga begitu lihat berita. Baru kemarin karena kayaknya nggak ada apa-apa. Makanya kan yang keluhannya hidungnya itu. Nah itu saya mau tanya itu kan baru dari dokter kemarin di sini dilakukan pemasangan benang. Itu kan butuh perawatan. Nah, gimana itu di dalam? Alhamdulillah kemarin di sana sudah normal kembali. Oh, sudah normal Ya, kembali. terakhir kami mengunjungi di sana, alhamdulillah normal kembali. Oke. Tapi ada dokter berarti di sana ya? Ada kliniknya. Ada klinik. Ada kliniknya juga. Jadi sebenarnya sehat lah ya, tidak ada masalah apa-apa. Malam Mas Dedi ditunggu di sana. Ntar saya datang, saya hampiri gitu. Lo bareng yuk. Bareng. Kita ke sana bareng, ntar gue pulang sendirian. Ya nginep nggak apa-apa, temenin. Apa sih? Kapan lagi nemenin DP lu? Yang nggak di penjara juga. Oke. Nah terus pada saat siang itu berarti kejadiannya siang ya? Siang. Apakah 12 jam 12 siang Siang. itu di rumah ya? di rumah. Di rumah. Ya, Berarti pada saat kebetulan dia tidur di sana. Oke, pada saat di rumah itu lagi tidur, Bapak ada di situ, Pak? Saya dengan masnya. Ada. Dengan Kami berdua. ya, dengan produsernya ini. Manajernya. Ada di rumah juga. Ibu ada di rumah pada saat Tidak, belum datang. saya masih di Bandara Jakarta. Oh, ibu Baru tidak berangkat di ke Iya, Jember. saya sempat telepon bapak yang nerima Dewi, tapi nggak cerita Dewi kalau di situ banyak orang. Jadi, Assalamualaikum Pi, oh Mama, gitu. Loh, kok nggak nerima? Iya, nanti tak telepon lagi ya Mas, Assalamualaikum, gitu. Loh, kenapa kok keburu gitu? Udah enak sudah. Dan terus saya sudah naik apa itu taksi ke Lebak Bulu. Telepon bapak, Dewi sudah, loh kenapa sih Dewi kok ke sana? Kok diperbolehkan? Kan nggak ada, apa namanya, nggak ada itu. Nggak ada pemberitahu, nggak ada panggilan, sehingga dia digerebek dengan jaksanya itu orang kira-kira orang 10, datang berpakaian seragam. Dewi pada waktu itu habis bangun tidur. Karena beliaunya tidak SKJ, setelah dari hitam putih, dia bangunnya jam 12 siang, ada tamu didatangi, ternyata mau digerebek, mau dibawa langsung ke penjara ke sana, kejaksaan. Perintahnya beliaunya katanya perintahnya Kejati. Beritanya? Kajati, Oke. Kepala Kejaksaan Negeri. Oke. Nah di situ, saya minta maaf jangan dibawa. Kalau yang istilahnya kalau jupek dulu diberi panggilan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 diambil sana. Oke. Jadi memang beritanya adalah kemarin yang saya tahu dari mereka adalah bahwa ketika penangkapan Dewi itu tidak ada peringatan dulu, karena biasanya kan ada peringatan pertama, kedua, ketiga. Tapi kita akan bercerita tentang hal itu, apakah benar tidak ada peringatan, apakah benar diambil secara paksa setelah yang satu ini. Jadi yang mana-mana tetap di kita. Setahu saya mereka berdua sudah damai katanya. Sudah damai, sudah ada pernyataan kedua belah pihak. Nah, ini yang dimaksud. Hanya kedua belah pihak itu juga mengajukan banding, Pak. Nah, jaksanya juga kena uker juga dia naik banding juga. Yang tadi nih, mungkin saya mau tanya dengan Mbak dulu ya sebagai manajernya ya. Apakah betul bahwa ketika Dewi ditangkap tidak ada surat peringatan dulu? Nggak ada. Jangankan surat peringatan, Mas. Surat untuk vonis pemberitahuan bahwa Dewi divonis 3 bulan itu pun belum ada ke kita. Jadi Sama nggak tahu sekali. sama sekali. Jadi tidak ada pemberitahuan, tidak ada apa-apa. Iya, tidak ada. Tidak ada surat apapun yang jatuh ke kita. Anda pada saat itu ada di rumah? Ya, saya ada tempat Dewi. Ada di sebelah Dewi Ya, pada saat karena kan ada program TV pagi ya, jadi saya sering menginap di rumah Dewi. Nah, tapi dengar-dengar di luar nih ada gosip juga bahwa katanya Dewi sudah dipanggil tapi menunda-nunda untuk kedatangannya. Tidak ada. Mungkin pernah lihat di infotainment, mungkin Dewi pernah mengeluarkan statement bahwa kalau saya memang ada panggilan, saya akan datang tanpa dijemput. Saya akan datang, walaupun itu panggilan baik pun saya akan datang. Oke. Berarti pada saat itu seperti digerebek, bro?
Ya seperti itu. Jangan sangat tidak sopan karena mereka tidak santun. Sangat ya tidak. harusnya kan itu instansi hukum ya. Mungkin mereka harus bisa berbicara dengan baik. Apalagi dengan orang tua. Baik. Oke Pak, maaf saya tanya, Bapak itu mantan polisi betul? Betul. Jadi Saya mantan polisi mulai dari tahun 70 saya sudah barada Bayangkara tingkat 2. Oke, berarti pensiunan polisi Pak ya? Pensiunan polisi mayor ya polisi. Oke, nah gimana? Saya nggak tahu nih, saya pengen tahu menurut Anda yang pensiunan polisi sebenarnya gimana penangkapan itu seharusnya? Penangkapan itu tidak prosedural. Tidak prosedural menurut Anda ya? Kalau menurut KUHAP itu Dewi diberi tembusan bahwa Dewi dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Jadi pengadilan harus diberi, pengadilan tinggi, kejaksaan harus diberi, advokatnya juga diberi, Dewi diberi tembusan. Sehingga Dewi tahu bahwa Dewi dikenakan penjara 3 bulan. Ini tidak, datang pakaian dinas, bawa motor tahanan, langsung digerebek begitu saja. Advokat tidak diberitahu, keluarga kita tidak diberitahu. Yang Anda lakukan pada saat itu apa Pak? Saya lakukan, jangan coba-coba sampean itu ngambil Dewi seenaknya sendiri. Dewi pasti hadir di mana sampean nanti akan memanggil Dewi. Akhirnya agak redahnya waktu dengan kami bahwa saya menanyakan substansi pasal 351 itu. Anda jangan coba-coba, ini kasusnya kasus sama, pasalnya 351 dan harus ada pelaku dan korban. Terus ini pelaku dan korbannya mana? Baru agak reda itu dari pihak kejaksaan. Jadi pasal 351 itu ayat 1 itu Dewi melaporkan ke Polsek. Diproses di Polsek, dimintakan visum et repentum kepada Rumah Sakit Bayangkara. Setelah berselang 1 minggu, Jupe lapor kepada Metro Jaya sana, kepada di Polda di sana, yang seharusnya dari Polda, karena Polsek ini rantai mata berantai dari Polda, tidak-tidaknya di cross check lah ke sana itu. Jangan dilepas begitu aja, Polda terima, Polsek terima. Akhirnya dua-duanya masuk. Akhirnya di dua-duanya masuk. Mana korbannya, mana tersangkanya. Jadi tidak, masalahnya gini, saya tidak membela siapapun ya. Maksudnya saya kenal baik dengan DP sering ke sini. Saya juga kenal baik dengan Jupe gitu. Jupe juga sering ke sini. Saya tidak menyalahkan sesuatu. Nah, cuma akhirnya masyarakat gini Pak, akhirnya gini, kalau saya yang ada di tengah-tengah gitu, saya kenal dengan mereka berdua dan mereka berdua baik dengan saya ya. Saya jadi akhirnya bingung, ini yang salah siapa, yang benar yang mana? Itulah Pak. Dua-duanya ditangkap ini akhirnya gitu. Jadi gimana itu menurut masyarakat ini merasa dibodohi semua itu. Atas kelakuannya memberikan ke sana. Penyidik AKP barusan aja kelahirannya 73. Saya 52 Pak, 62 tahun saya Pak. Jadi manusia ini, jadi mengabdikan kepada Polri. Saya sudah 43 tahun. Ya Pak ya, saya kelontok juga meskipun saya S3, SD, SMP, SMA, ijazah saya. Maaf loh Pak ya. Dia profesor, sebenarnya ditanya dong. Apa masalahnya kasusnya ini ditanya. Karena itu di Polsek, Polsek itu tanya, kasihan Kapolsek. Saya jadi Kapolsek sudah 5 kali jadi Kapolsek. Di Banyuwangi, di Jember, di mana sudah. Saya sudah kemana-mana. Bukan ngarang saya boleh tanya di sana. Pak Haji Adil, jadi Kapolsek mana dulunya? Tanya Pak. Saya di Giri, Wongsorjo, Kalisat, Bangurjo, Kabat terakhir. Anda tidak melakukan apa-apa dengan jabatan Anda dulu seperti itu, tidak punya pengaruh apa-apa ketika terjadi penangkapan itu Pak? Lah iya, terjadi penangkapan kok begini ceritanya lu Pak. Kok tidak dibaca itu. Sebenarnya seperti penyidik AKP Elvi Daklur ya. Mohon maaf, AKP Elvi memeriksa ke sana. Sebenarnya ada terima laporan dari Jupe atau dari pengacaranya, di cross check lah ke Polsek. Apa ini perlu ditarik ke Polda? Apa cukup Polsek? Sebenarnya begitu. Ini Dewi diperiksa, di Polda Jupe diperiksa, akhirnya dua-duanya. Jupe kena 3 bulan, Dewi kena 3. Yang korbannya itu siapa? Jadi akhirnya rancu ya? Rancu Pak, ini. Setahu saya mereka berdua sudah damai katanya. Sudah damai, sudah ada pernyataan kedua belah pihak. Ini yang dimaksud. Hanya kedua belah pihak itu Jupe mengajukan banding Pak. Nah, jaksanya juga kena uker juga dia naik banding juga.
Nah, sebenarnya banding itu yang sudah putusan. Kalau sudah damai, apakah tidak bisa pencabutan tuntutan sebenarnya? Tidak bisa, Pak. Sebabnya permasalahan mungkin diketahui petugas. Karena itu kan sudah perkara naik, Pak. Ya, perkara sudah naik ya. Ya. Hanya perlu dibaca, Pak. Jangan mau ditandatangani. Dibaca dong berkasnya itu. Loh, ini kok sama berkasnya Jupe dengan Dewi Persik kan gitu loh, Pak. Harus ada pengusutan ulang. Lah, gitu loh, Pak. Tadi Anda mengatakan tidak sopan ketika dijemputnya. Tidak sopan nih definisinya apa ya? Mungkin ada yang di sana pada saat itu? Ya tidak sopan ya. Maksudnya itu tiap Pak memberitahu dan panggilan, Pak. Moro-moro geruduk ke sana mengenai Dewi. Kita belum mandi. Saya pun belum mandi. Ini belum mandi. Saya belum mandi. Sarungan saya pakai. Belum mandi. Dewi pakai daster. Dewi pakai daster. Mau dibawa aja langsung. Mau dibawa. Apakah Dewi pada saat itu ada paksa secara fisik, misalnya dipegang, ditarik? Oh iya, tangannya ditarik. Dewi di kejaksaan ditarik. Di kejaksaan aja. Maunya ditarik, mau dimasukkan ke motor apa? Ke mobil tahanan di situ. Tapi Dewi jelas-jelas sudah tidak usah. Saya bawa sendiri. Jadi Dewi naik motor pribadinya langsung ke LP sana, ke penjara sana, Pak. Gini, ada saya Mas di Jakarta waktu itu. Dewi itu sakit, panas, terus malam-malam ada telepon. Besok syuting jam sekian, Ma. Trimon ada telepon. Kenapa? Nggak bisa, aku nggak kuat. Ya Pak, dari mana? Syuting besok jam. Oh nggak bisa Pak, ini ada dokternya, dokter Franky sekarang sakit, jadi besok nggak bisa syuting. Oh ya sudah Bu, nggak apa-apa Bu. Tapi minta surat dari dokternya gitu. Maksudnya kalau memang Dewi benar-benar sakit. Oh iya, dokternya ada waktu itu, dokter Franky. Habis gitu paginya itu saya lihat TV, Dewi tidur sakit loh. Kok Jupe itu marah-marah di TV, marah-marah menentang semuanya. Pokok ngata-ngatain nggak fresh ya kerjanya, gimana di Persik itu nggak bener gitu, marah pokoknya. Di TV. Saya bangunin, nak bangun. Itu loh siapa itu kok marah-marah? Aku belum tahu karena filmnya memang belum tahu apa, nggak kenal. Saya tanya, siapa itu? Oh biarin Ma, aku besok kalau sembuh ya mesti aku syuting. Oh ya udah dapat 5 hari sembuh Dewi, saya pulang duluan. Dek kapan kamu syuting? Besok Ma, sudah enakan aku. Iya hati-hati ya, Mama mau pulang dulu. Ya udah pulang saya ke Jember. Nyampe Jember malamnya Dewi telepon, Ma aku darah semua Ma. Aku kalau udah lindungan Tuhan aku mati loh. Kenapa memangnya kenapa? Kayak gitu emosi di Jember. Dewi telepon, aku ini gimana Ma? Kenapa? Aku dibanting Ma, terus aku dikunci Ma, aku dicakarin Ma, aku darah semua ini Ma, muka aku cacat. Loh ya aku nanti ke Jakarta. Ya apa ini Pak, ya apa? Terus si papinya bilang, lapor biar tidak terulang kembali Nak. Lapor biar tidak ulang kembali. Malu loh artis gitu, malu Dewi gitu si papinya. Itu saya, langsung sama Pak Didit itu lapor ke Polsek. Sudah disaksikan dokter apa semuanya. Ini kejadian pada saat sebelum kejadian gitu. Iya, pada saat dengan Jupe ya. Ya. Pada saat dengan Jupe, keributan itu ya. Ya. Jupe itu Dewi itu sakit, minta surat keterangan dari dokter, menyampaikan kepada produser bahwa itu Dewi sakit. Betul. Nah, ini kan yang jadi masalah kan begini Pak. Yang jadi masalah kan masyarakat sendiri kalau kita melihat dari dua sisi, dari pihak satu bicara seperti ini, dari pihak lainnya bicara yang lain juga gitu. Dan ini kan makanya ending-endingnya kalau dua-duanya ditangkap kita juga bingung. Soalnya yang mana yang benar yang mana yang salah gitu. Ya itu. Akhirnya hukum rimba yang terjadi. Oh gitu ya. Orang akan takut untuk laporan itu. Laporan ke polisi kalau bicaranya gitu lah ya takut dong. Iya. Polsek Dua-duanya ini ditangkap. Mohon maaf Pak ya. Polsek ini tangan kirinya daripada Polda. Minimal itu Polsek ditanya di telepon lah Pak Kapolsek, ini apa ada laporannya si Dewi Persik atau gimana? Masa yang kemalingan yang ditahan? Masa sekarang yang kemalingan yang ditahan kan lucu itu. Itu ketika jalan ke sana dengan siapa di dalam mobil? Di dalam hanya dengan kakaknya. Dengan bapak saja. Ya. Nah, apa yang Dewi katakan pada Anda pada saat itu? Ya tidak ada, saya langsung sampaikan, ayo kita langsung ke rutan aja Nak. Tidak perlu ke kejaksaan, tidak perlu. Jadi langsung ke rutan, biar di kejaksaan arbitrasi, biar kita yang ngurus. Tapi dengan kejaksaan... Apakah dia nangis-nangis di mobil? Enggak nangis. Malah ya santai aja lah, kan sesuai dengan janjinya. Kalau ini memang betul-betul terbukti ya Pak, saya akan menyerahkan diri. Itu kata DP itu. Jadi membuktikan kata-kata itu. Jadi itulah salutnya saya punya adik gitu. Baik, karena di sini juga membingungkan juga ya. Dua-duanya masuk
Jangan lucu, Mas. Yang mana yang pelapornya itu? Setelah saya lihat, Mas Dedi, saya kan datang ke Jakarta. Ternyata lihat mukanya ini kayak digores macan. Ini yang parah. Dalam. Kalau ininya dalam tapi lebih parah ya. Sampai sekarang nggak bisa sembuh. Oke, baik. Kita akan bahas lagi itu nanti karena banyak sekali berita yang simpang siur kalau kita mendengarkan dari dua belah pihak ya. Mungkin masyarakat yang bisa menilai nanti ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mohon dapatnya pemutusan-pemutusan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada, sesuai dengan pasal 351 tuntutan di situ, supaya mohon Dewi Persik supaya dikeluarkan. Biar masyarakat biar tidak ricuh. Masih bersama dengan keluarganya DP saat ini. Nah, ini ada hal yang mungkin penting untuk dijawab juga. Mungkin Anda nggak tahu, tapi saya rasa ada manajernya di sini nih. Masyarakat kita ini kan sudah cukup pintar sekarang. Dan sudah cukup jeli dan juga cukup bisa melihat banyak hal. Jadi, hampir mungkin 70% masyarakat mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah settingan untuk menaikkan promo film. Karena sekarang promo film kalau mau naikin seperti itu tuh ceritanya. Dan pada saat itu saya wawancara juga, ada juga yang mengatakan bahwa ya ini mungkin kayaknya promo film nih, keribut-ributan sampai akhirnya lewat batas gitu, biasanya seperti itu. Nah, Anda sendiri mengetahui tidak bahwa hal itu kejadiannya seperti apa? Sebenarnya waktu itu bukan saya yang pegang. Oh, belum. Oke. Iya. Tapi saya rasa kalau settingan nggak seperti itu ya, Mas, sampai harus mengorbankan wajahnya untuk dicakar-cakar berdarah. Karena itu yang dicakar udah bukan kulit luar, sampai ke dalam kulit ari. Ini sudah 4 tahun, Dewi. Kejadian itu sudah 4 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang bekasnya masih terlihat jelas. Masih ada. Gitu. Masih dalam. Ya makanya katanya ada settingan terus akhirnya kelepasan seperti itu. Nah, ya itu dia, makanya ini masih misteri yang mesti dijawab nih, apakah ini settingan atau bukan. Saya tidak mengatakan berantemnya, saya mengatakan bahwa promo film kan banyak sekarang seperti itu ya. Nah, tapi di sini kan ada juga produser dan sutradara. Saya dengar bahwa Dewi sendiri katanya mau menuntut produser dan sutradaranya, betul tidak? Kalau dari keluarga kita, sebenarnya tidak perlu ya. Hanya saya itu menyarankan aja. Menyarankan dia selaku produser. Produser kan mempunyai anak 2 di antara Jupek dengan si DP. Dalam kesempatan yang saya suruh laporkan ke Polsek, itu sebenarnya kan diuber bersama-sama ke sana. Supaya permasalahan itu jangan sampai berlanjut ke pengadilan, kan maksudnya begitu. Karena anaknya dia kan dia. Dua-duanya tuh ya? Dua-duanya. Bukan dilepas begitu aja. Kalau dilepas itu aja, polisi terima laporan ya diteruskan sampai sidang jana, sampai ke kejaksaan, ke pengadilan. Kan prosesnya begitu toh, Pak. Harusnya didamaikan. Harusnya didamaikan. Loh, ini apa? Permasalahannya itu apa? Tapi kalau didamaikan pada saat itu mungkin jadi... Saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tapi kan balik lagi kalau misalnya kita bicara tentang film dan sebagainya, justru berita ini yang akhirnya karena tidak damai ini yang akhirnya meledak-ledak untuk film gitu kan. Saya nggak mengatakan siapa, tapi mungkinkah hal seperti itu? Saya kira tidak tahu, Pak, masalah persoalan itu untuk menaikkan film atau gimana, saya tidak tahu. Tapi Dewi sendiri mengatakan kalau nggak salah di infotainment bahwa dia akan melaporkan sutradara atau produser, betul tidak? Saya rasa nggak ada tuh laporan. Itu kan hanya laporan dari pengacaranya agar supaya dia juga sampai menengok Dewi lah. Jangan begitu aja. Masa diambil keringatnya mau ditempaki gitu kan tidak mungkin toh. Sampai di mana kepeduliannya? Nah, kepeduliannya dia selaku pimpinan itu gimana kepada anggota bawahannya itu? Jangan hanya ngeruk untungnya aja yang jadi korban nanti bawahannya. Ini yang tidak. Tapi apakah ada usaha dari mereka untuk mendamaikan dari awal? Ada sih. Saya kira dia juga sudah berusaha ke tabib siapa itu yang waktu itu dikumpulkan, Pak Kiai sana. Hanya ini yang disayangkan pada waktu dia laporan sebenarnya itu kan dicegah dulu toh.
Telat berarti ya? Telat, dicegah dulu ke polsek sana. Mohon Pak, ini juga Jupe begini-gini, mungkin ke di sana kesalahpahaman atau teknis kan begitu lah Pak. Jadi sehingga di polsek itu mungkin sudah dapat selesai. Kalau gitu saya bisa simpulkan nih. Maaf kalau saya salah, tolong saya diralat. Iya Pak. Kalau gitu saya bisa simpulkan dari pihak keluarga ini saat ini sebenarnya tidak ada masalah dengan produser atau sutradara. Ya, betul. Betul ya? Ya. Dan sebenarnya masalah dengan Jupe sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Tidak ada masalah juga dengan Jupe. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah untuk Anda adalah kenapa bisa proses kepolisiannya penangkapannya seperti ini. Lah ini dari kejaksaan tuh. Dari kejaksaan Ya. kenapa bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini Anda mau protes ke siapa ya? Saya bingung jadi. Komnas HAM Ya pasti. sudah diberi surat dengan saya. Ya. Komisi 3 DPR. Saya sampaikan juga. Saya akan menyampaikan juga ke SBY. Yang terakhir saya menyampaikan ke Komisi Yudisial. Mohon dapatnya pemutusan-pemutusan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada, sesuai dengan pasal 351 tuntutan di situ, supaya mohon Dewi Persik supaya dikeluarkan. Biar masyarakat tidak ricuh permasalahan ini. Tapi apakah setelah misalnya ini selesai ada tuntutan balik ke Jupe lagi? Atau sudah selesai? Soal itu saya kira tidak ada sudah keluar. Udah nggak ada ya, udah selesai ya. Kalau seandainya Jupe ini katanya pengen menjenguk DP, maksudnya Nggak juga. apa-apa, silakan. Nggak ada masalah itu. Nggak ada ya? masalah. Apakah DP akan terima juga? Oh ya, terima toh Pak. Oh berarti sudah nggak ada masalah dong mereka berdua. Nah, iya. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah langsung ditangkap, dimasukkan ke sana. Yang jadi masalah ini kenapa ada 2 korban gitu. Jadi ini mereka berdua berantem nih ceritanya ya. Ya. Ribut, udah lapor, udah baikan, dua-duanya ditangkap. Tangkap. Nah itu. Sebenarnya sih kalau Padahal pasal 531-nya itu hanya ada 351. 351 itu. Ada korban dan ada Nah, korbannya siapa di sini ya? Nah ini korbannya dua-duanya. Tersangkanya juga dua-duanya. Tersangkanya juga dua-duanya. Kan lucu kan? Kan percuma lapor. Kalau gitu lain kali saya malas rapor dong. Ya, jangan jadi nanti ditangkap juga. Percuma lapor. Oke, nah ini terjadi juga kemarin ada gosip dan isu yang beredar. Ya. Kemarin Jupe juga ada di sini, mungkin Anda lihat juga Jupe di sini. Dan Jupe juga kemarin ketika saya tanya tentang DP, dia malah nangis gitu. Dia bilang harusnya DP juga harusnya udah selesai, nggak perlu ada hal-hal seperti ini lagi dan sebagainya. Tapi ada isu bahwa ada Jupe mentransfer uang 700 juta. Udah tahu itu. Nah, itu dibuat dan mungkin nah katanya juga ada isu di luar apakah ini dibuat oleh keluarganya dan sebagainya. Keluarga ini baru tahu tadi Baru di tahu TV. tadi ya. Ya kita mengkonfirmasi supaya tidak salah Ya dibuat. mohon maaf tidak tahu gitu. Saya tidak akan mengurusi masalah itu. Ngurusi anak saya agar supaya yang penegak-penegak hukum ini jangan sembarangan begitu aja, Pak. Ya. Saya mengadu kepada Komnas HAM, kepada sana. Mohon kebijaksananya supaya diperiksa orang-orang yang begitu. Lu profesor, Pak. Kalau seandainya itu terjadi 700 juta, biar KPK yang ngurus. Nah iya makanya urusan KPK tuh ya. Iya, Pak. Urusan Anda adalah bagaimana Anak saya supaya cepat dikeluarkan. supaya cepat dikeluarkan. Ya. Kalau seandainya Pak, kalau seandainya kemarin misalnya ada surat peringatan dan sebagainya sampai benar ada penangkapan, Anda tidak akan se-emosi ini mungkin? Tidak akan. Insya Allah tidak. Ya silakan. Sesuai janjinya Dewi, kalau memang ada panggilan, dia akan datang sendiri. Oke, berarti ini dikagetin gitu ya ceritanya ya. Ya, oke. Keluarga yang maklum anaknya siapa kalau digerbek-gerbek gitu tidak tahu dasarnya ya apa sih, Pak? Iya. Oke, baik. Oke lah, kita beri support juga ke Dewi ya. Mudah-mudahan di sana Ya, juga kuat. Mohon doanya. hitam putih. Mohon doanya hitam putih. Oke. Baik. Kita lanjut lagi saat lagi, masih banyak yang bisa kita bahas. Jadi jangan mana-mana, tetap di Sebenarnya anak kesayangan saya, anak itu. Kenapa? Baik, saya simpulkan lagi. Ini dari pembicaraan saya dengan keluarganya bahwa mereka sebenarnya tidak ada masalah dengan Jupe juga, tidak ada masalah dengan produser sutradara, hanya saja cara penangkapan dan kenapa
kenapa hukumnya berjalan, tidak ada siapa tersangka, ada siapa korbannya ya, itu yang harusnya dipikirkan ya. Oke. Mungkin saya keluar dari sana, seperti tadi Anda mengatakan bahwa ya apapun mungkin sudah garis tangannya DP, udah garis tangannya Jupe juga, mereka berdua. Mungkin dengan begini bisa lebih akrab kali dua-duanya. Mudah-mudahan. Mungkin saya mau tanyanya, saya keluar dari sana. Mungkin dari Bapak dan Ibu, terus nanti kita ke sana. DP ini anak seperti apa sih? Sangat perhatian sama orang tua. Anak sebenarnya anak kesayangan saya, anak itu. Kenapa Pak? Karena begini, anak itu sebenarnya saya tidak menghendaki jadi artis. Dulunya itu. Karena dia ya memang gimana, paling manja sama saya. Anak itu. Akhirnya kumpulan dari paguyuban Saras se-Indonesia. Kami Agawi Rukun Santoso se-Indonesia. Karena di situ seluruh agama, baik Islam, Buddha, Kristen, seluruhnya Hindu berkumpul di sana di paguyuban Saras. Ini halal bihalal kebetulan di Jakarta. Hotel Golden di sana. Akhirnya awalnya itu jadi artis. Dewi masih kelas 3. Diminta pada waktu itu kan Dewi kan terjemahan kiroat. Karena itu yang masih muda, Dewi diminta untuk nyumbang lagu-lagu dangdut gitu ceritanya. Akhirnya Dewi menyumbang dangdut di sana. Dia nyanyi malam minggu. Akhirnya Dewi diminta oleh guru saya, Ustadz itu. Semua. Oke. Ya. Itu mulai awalnya Pak. Awalnya. Mungkin yang saya mau tahu kedekatan Bapak dengan Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya kalau saya kedekatan Dewi, kalau dia mesti dia nangis kalau saya sakit. Dia nangis sakit. Saya juga begitu, kalau Dewi sana pasti saya nangis. Karena itu memperhatikan kepada saudaranya baik sana. Mungkin kalau dia mempunyai kesalahan apa, langsung kepada saudaranya minta maaf. Saya minta maaf Mas, saya minta gini, saya salah gitu. Sesayang apa nih Pak kalau ditanya Pak? Kenapa? Sesayang apa Bapak ke Dewi Pak? Ya sayang itu kan perilakunya dia betul-betul mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ya itu, karena ajaran saya ibunya itu, dia saya beritahukan banyaklah kamu berdoa, memohonkan orang itu agar supaya dia diselamatkan, diberikan suatu. Dewi pernah di sini, pernah bercerita bahwa awal-awal karirnya katanya sempat dilarang sama Bapak. Betul. Dan sampai dia di jalanan, sampai ngamen dan sebagainya. Bapak tahu hal itu Pak? Saya kira kalau ngamen itu saya tidak tahu di sana ya ngaminnya. Hanya tahunya pada waktu pengangkatan beliaunya, pada waktu di. Bapak tapi sempat tidak setuju? Saya sempat tidak setuju. Tapi sekarang Anda bangga? Saya bangga. Karena saya beritahukan kepada guru saya, kalau sekiranya Dewi tidak mempunyai akhlakul karimah, lebih baik pulang aja ke Jember. Saya sanggup memberikan makan kepada Dewi. Tapi sekarang bangga Pak ya? Saya bangga. Karena dia mungkin kalau dapat umpamanya rezeki apa, tidak segan-segan memberikan sosial kepada baik itu gunung meletus di Jogja, di mana. Kalau seandainya Dewi bisa nonton acara ini atau mungkin dia lagi nonton acara ini, Bapak mau ngomong apa sama Dewi Pak? Ya, tabahkan aja. Nah, ini memang ujian dari Allah untuk meningkatkan prestasinya kamu nantinya. Banyak bersyukur masih diberi peringatan begini dengan Allah. Sebabnya kalau tanpa orang diberikan peringatan, itu Dewi nanti kan kebablasan nantinya. Isinya kebablasan, takut atau bagaimana. Ujian lah. Ini semua manusia hidup ini kan perlu ujian. Lah ujian itu menumbuhkan istilahnya seperti bunga, bisa tumbuhnya subur, makin kuat. Kalau Ibu sendiri ada yang mau titip pesan kepada Dewi? Ya itu sama dengan Bapak sudah. Yang penting sholatnya jangan lupa, pendekatan diri kepada Tuhan jangan lupa, biar membawa ketenangan buat Dewi di sana. Kakak-kakaknya, adik seperti apa nih Dewi? DP ini artis dan kepribadiannya beda. Kepribadiannya sangat pernah teman-teman saya kumpul itu tidak suka sama DP, mungkin karena lihat keaktrisannya. Lihat di TV gitu. Oh, gini banget gitu ya. Nah, setelah kumpul bareng-bareng kita ke perjalanan, semua ini kaget. Oh, kok kepribadiannya kok lain dengan jadi artis.
Ini adik saya itu seperti itu. Yang mengakibatkan teman-teman akhirnya cinta. Karena tidak seperti apa yang dilihat selama ini. Ini karena saya pernah sampaikan, kalau kamu sombong jadi artis, berarti kamu tidak siap jadi artis. Itu yang dipegang. Kalau menurut Masnya? Kalau menurut saya, pesan sama adik saya, jangan lupa sholatnya. Jangan lupa sholat, terus emosinya harus lebih dikurangi lagi. Harus sabar. Kalau perhatiannya ke kakak-kakaknya sangat perhatian sekali. Sangat perhatian sekali ya. Jadi jangankan perhatian yang begitu dalam, saya gemuk aja suruh kurusin. Iya. Jadi sangat cinta ya. Sangat cinta. Oke. Terakhir saya mau tahu ini masalah pekerjaan. Kalau dia ada di dalam sana, anggap misalnya 3 bulan, berarti banyak kontrak dan sebagainya yang akhirnya berantakan kan? Ya. Untuk kontrak dengan klien sih, alhamdulillah klien semua mengerti dengan keadaan ini. Mengerti ya? Ya. Apakah ini bisa merusak image-nya Dewi? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak, karena kan sebenarnya ini bukan kemauan Dewi untuk ke sana kan. Pasti orang tahu lah, Mas. Oke. Jadi harapnya adalah ketika keluar nanti bisa lebih baik lagi ya? Ya, pastinya. Oke. Nah, Dewi ini kan dikenal oleh masyarakat sebagai artis yang kontroversial gitu kan, selalu bikin sensasional dan sebagainya. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa dia orangnya tidak seperti itu. Tapi Anda mengakui kan kalau di luar masyarakat menganggap seperti itu kan, seperti tadi Anda katakan bahwa di luar masyarakat melihatnya seperti itu. Apakah memang ini adalah cara Dewi di dunia keartisannya yang berbeda dengan kehidupan pribadinya? Betul. Jadi memang 90 derajat beda jauh memang. Dari artis dengan kepribadian. Oke. Yang sebenarnya kayak apa ya? Yang sebenarnya di artis yang dia melakukan sesuai dengan apa perannya. Yang di keluarga. Yang di keluarga betul-betul sangat apa ya? Seperti mamanya langganannya makan bakso mamanya. Di kampung-kampung tetap dipanggil, Pak Susini kumpul-kumpul. Jadi memang tidak sesuai dengan apa yang diprasangkakan. Nah ini, jadi betul-betul sosialitasnya luar biasa. Masih sama seperti waktu masih kecil. Masih sama. Anak-anaknya digendongin semua. Jadi kalau di rumah. Biasanya kalau artis kan sombong, kalau Dewi masih tetap sama. Kalau di bandara itu Mas, kalau saya nggak larang, semua orang sebandara itu disalami sama dia. Oh ya? Benar. Dewi kalau nggak salah pernah mengambil anak Gabriel, betul ya? Ya. Nah itu gimana sekarang keadaan? Ada ikut di luar. Nggak pernah saya ajak. Nanti aja. Kenapa? Anaknya cerdas, takutnya nanya macam-macam. Jadi lebih baik tidak saya ajak. Saya bilang syuting film kok lama sekali, Mak. Iya, syutingnya lama, Mak. Buat beli susunya Gabriel ya. Oh gitu. Beliaunya sudah tanggap bahwa Dewi di sana, tanggap beliaunya. Jadi sekarang gimana ya? Akhirnya mengurus? Ada di depan. Ada di depan. Oh, ada di Nggak depan. boleh saya lihat itu. Iya, betul. Tapi diurus bareng-bareng jadinya. Iya. Ya kan paling sayang kepada kita ini ibunya, Terus kematinya. takutnya lagi kalau dibawa, takut Dewi nangis. Oke, Nggak baik. khawatir Mas, mamanya banyak, papanya banyak. No. Baiklah begitu. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa setidaknya memberitahu ke masyarakat apa yang sebenarnya terjadi ya. Mungkin itulah bahwa kita juga tidak tahu sebenarnya apa yang benar-benar terjadi. Tapi yang pasti adalah sekali lagi saya ungkapkan bahwa mereka dari pihak keluarga tidak ada masalah dengan produser saudara, tidak ada masalah dengan Jupenya sendiri. Ya. Tapi yang dimasalahkan adalah kenapa penangkapannya dilakukan secara tiba-tiba dan bagaimana hukumnya, siapa yang salah, siapa yang benarnya. Ya, itu. Ya. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan Dewi bisa segera keluar, juga di sana kuat dan pasti dukungan kita semua pasti mendukung dia. Dan kalau sudah keluar saya akan undang Dewi di sini buat ngomong kenapa bisa seperti itu ya. Kita minta doanya juga dari semua penonton di situ. Baik. Dan mungkin saya tutupnya sederhana saja bahwa benar tadi bahwa hidup manusia itu penuh ujian. Ya. Tapi ada kata-kata yang mengatakan if you don't die by it, you become more stronger. You become stronger. Jadi kalau Anda tidak kalah oleh sebuah ujian, Anda akan lahir kembali menjadi lebih kuat. Mudah-mudahan itu jadi. Dari kondisi yang inilah Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.
maaf.